Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu dan sukses selalu, dan semangat untuk terus berkarya dan tetap menjadi yang terbaik dan terbaik. Sukses dunia akhirat. Makam Sunan Giri, salah satu destinasi yang ada di Kota Gresik yang wajib kita kunjungi ketika berada di daerah Gresik, terutama desa Gresik Kebomas. Makam Sunan Giri merupakan salah satu objek wisata religi yang berlokasi di Jalan Gresik. Tempat ini tidak pernah sepi berkunjung dan yang sangat bagus untuk berziarah dengan mengingat tentang sejarahnya juga banyak sekali. Tempat ini juga sangat amazing, yang salah satu tujuan utama berziarah di Kota Gresik selain ke makam Sunan Gresik. Sunan Giri salah satu dari wali 9 yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama di Bukit Giri. Peziarah harus melewati anak tangga yang mencapai lokasi makam ini dan sangat panjang. Tenang, selama perjalanan banyak orang jualan es sekarang ini. Tidak sama seperti zaman dahulu waktu aku kesini. Tidak ada orang jualan es. Es teh, es. Banyak sekali es pokoknya di sini. Jangan takut kelelahan. Gresik termasuk salah satu kota yang ada di Jawa Timur, tepatnya bersebelahan dengan Surabaya. Tidak terlalu besar, tetapi ada banyak sejarah yang sangat besar dalam pembentukan Islam di masa itu. Selain yang kita bahas kali ini, ada juga makam Malik Ibrahim atau makam Sunan Giri. Namun sayang kita tidak ke sana. Salah satu dari 9 wali juga yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pengunjung yang berziarah ke makam bukan hanya lokal, tapi juga mancanegara atau juga luar negeri. Tak hanya daripada itu, banyak juga pendatang dari daerah lain. Pada umumnya, penziarah melakukan perjalanan menuju makam Wali Songo tersebut dengan istilah ziarah Wali Songo. Selain bertujuan untuk berziarah, sebagian ada ingin menyaksikan barang peninggalan Sunan Gresik dan Sunan Giri. Amazing tempat ini. Daya tarik makam Sunan Giri adalah bukan hanya kota besar saja yang ada, namun ada juga makam Sunan Giri membawa banyak orang yang terkenal di sini. Wow, banyak juga orang-orang yang terkenal yang dimakamkan di sini yang tidak kita ketahui. Next kita akan cari tahu. Sebelum membahas mengenai makam, kita bahas dulu mengenai sejarah Sunan Gresik. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri merupakan anak dari pasangan suami istri dari Syekh Maulana Isa dan Dewi Skardadu. Sejak kecil diasuh oleh Nyai Ageng Penati yang dimakamkan terletak di Gresik. Ibu angkatnya tersebut memberi nama panggilan Joko Samudro, berasal dari keluarga religi, membuat Sunan Gresik lebih mudah belajar agama. Beliau termasuk salah satu muridah dari pamannya sendiri yang termasuk Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sempat dijuluki sebagai Ainun Yakin. Ayahnya menggantikan nama Raden Paku. Wow, keren. Setelah menikah dengan Dewi Murtastayah yang merupakan anak dari Sunan Ampel, beliau bermukim dan menetap di Sunan Gresik. Setelah lama beradaptasi dengan warga setempat, beliau akhirnya berdirikan pesantren yang bernama Giri Kedaton, dan lokasi tersebut tidak jauh dari makam Sunan Giri. Pesantren ini memiliki pengaruh luas dan menyebar agama Islam di tanah Jawa. Dalam penyebaran Islam, Sunan Giri tidak pernah menghilangkan atau mengabaikan budaya pada saat itu. Justru budaya yang kental saat itu dijadikan strategi baik untuk menyebarkan agama Islam. Hingga pada akhirnya warga sekitar mudah mencerna atau menerima keberadaan beliau sebagai penyebar Islam di waktu itu. Daya tarik makam Sunan Giri berikut ini tentu dari tujuan utama wisatawan yang datang, yakni sebagai religi. Setiap hari tidak pernah sepi pengunjung, akan ramai semakin ramai pada saat besar Islam atau bulan Suro.
Waktu terbaik untuk berziarah di sini adalah Kamis malam Jumat, terutama Kamis Legi seperti saat ini. Tidak hanya terdapat satu makam yang dijadikan tempat istirahat Sunan Giri saja, namun banyak makam lainnya. Di komplek pemakaman ini sendiri ada beberapa makam keluarga besar beliau. Berziarah saat biasanya mengirim doa. Setelah mengirim doa kepada Sunan Giri, beliau hanya memakam walinya lain. Di sini juga terdapat rumah yang memiliki pintu tidak terlalu besar. Tujuan supaya berziarah masuk membungkuk tanda hormat. Wow, keren. Ada beberapa mitos di makam Sunan Giri yang sulit dicerna akal mengenai benar atau tidaknya. Silakan buktikan sendiri. Namun tidak sedikit orang mengaku telah membuktikan dan bercerita kepada orang lain. Mitos yang pertama yaitu ada pohon yang mengudu ada di komplek pemakaman. Tentu tidak terlalu mengherankan jika ada pohon yang tumbuh subur di dalam makam. Tetapi kali ini ada keunikan. Konon buah mengkudu ini disebut dapat dijadikan untuk pengobat atau semacam penyakit. Setelah itu banyak percaya bahwa buah tersebut bisa dapat bagi pasangan yang susah mendapat keturunan. Wow, bisa untuk menghasilkan anak itu kayaknya. Karena makam berada di ketinggian, peziarah harus melewati anak tangga sebagai akses jalan utama. Jalan ini menjadi mitos yang sangat daya tarik. Katanya anak tangga tersebut selalu berbeda jumlahnya ketika dihitung oleh setiap orang naik turunnya. Kita akan menuju ke masjidnya dulu sebelum kita ziarah. Dan di tempat ini kita pernah beli kopiah. Dulu aku pernah beli di sini kopiah. Dan kita akan lurus. Habis itu jika kita belok ke arah kiri, kita akan menuju ke masjid. Dan jika kita belok kanan, akan menuju ke pintu keluar atau parkiran. Kita akan menuju ke Masjid Ainun Yakin yang menjadi daerah untuk beribadah berjamaah di sana. Untuk menunaikan ibadah sholat duhur dulu sebelum kita berziarah. Dimanapun kau berada, untuk selalu ingat pada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta menciptakan segalanya. Gimana Mas? Jalanannya panas? Alhamdulillah. Amin. Oke, kita akan lanjut ke atas. Wow, suasananya sangat amazing. Masjidnya kokoh walaupun dibangun pada zaman wali dulu dan sudah direnovasi tentunya. Keren pokoknya. Sebelum kita sholat duhur, kita sholat ibadah sunnah dulu. Habis itu kita wudhu dulu. Berhubung masih belum waktu untuk duhur, kita habiskan untuk jalan-jalan di daerah sini. Setelah itu kita sholat sunnah dulu 2 rakaat sambil menunggu sholat wajibnya, sholat duhur. Dan habis itu kita ziarah. Inilah suasana dari masjid yang terkenal di sini. Suasananya masih tradisional dan khas dari tradisional pada zaman wali dulu. Pokoknya amazing tempat ini. Dan terutama bersih, suci, juga sangat amazing pokoknya. Kita akan nunggu temanku wudhu dulu. Setelah itu aku yang wudhu. Masjid ini dibangun oleh Sunan Giri waktu itu bersama jamaah-jamaah yang lain dan menjadi salah satu keajaiban waktu itu. Dan di dalam sini masih terawat tradisionalnya. Konon katanya ini dibangun oleh seorang janda yang baik hati. Konon, lebih lengkapnya nanti di deskripsinya. Wow, keren. Pokoknya di sini sangat bersih, rapi, juga suci. Tak lupa daripada itu, di sini baunya harum meskipun tanpa pengharum ruangan. Dan ukir-ukiran Islam terdapat di sini. Wow, keren pokoknya. Ukir-ukirannya masih dibangun pada waktu dulu, zaman wali dulu. Kita sholat sunnah di sini 2 rakaat dan kita lanjutkan sholat masjid, tahiyatul masjid. Wow, suasananya keren. Di sini adalah tempat untuk imam dan kubah sholat Jumat. Sebentar lagi sholat duhur, kita tunggu dulu. Setelah sholat duhur, kita akan lanjutkan berziarah.
Ndi wonge. Oh, keren. Wis, pemandangannya keren. Bangunan zaman biyen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jenenge Bambang paling asih sih Pak. Bukan jenengmu Bang. Warkop Pak. Enggak warkop ayo. Es tekan wifi. Aku dolan. Heeh. Setelah kita menunaikan ibadah sholat duhur, kita akan berziarah di makam Sunan Giri. Sebelum itu kita wajib melepaskan alas kaki biar suci dari segala hadis dan hasad. Dan kita akan masuk ke dalam. Ini adalah suasana di dalamnya. Dikarenakan Kamis lagi, suasana di sini ramai dari berbagai macam kota. Tidak hanya di Gresik, Surabaya, Nganjuk, juga Kediri, ada juga dari kota Madiun. Tadi aku bertemu dengan orang Madiun. Wow, suasana di sini sangat ramai. Semoga saja segala hajat dan keinginan serta yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Sunan Giri, dan insya Allah akan mendapatkan ibadah dunia dan akhirat, dan diampuni segala dosa dan diberi rahmat hidayatullah. Wow, suasananya sangat amazing di sini. Di sini baunya wangi dan setiap hari selalu dibersihkan oleh juru kuncinya. Dan terima kasih pada juru kunci yang telah membersihkan tempat yang sangat bersejarah dalam penyebaran Islam, terutama di bumi Jawa, Lombok, Madura, dan Kalimantan. Tak lupa daripada itu, pokoknya Al-Fatihah lah sebanyak-banyaknya dan sholawat sebanyak-banyaknya. Tak lupa daripada itu, bacalah ayat kursi sebanyak-banyaknya kepada beliau yang telah berjasa dalam menyebarkan Islam. Tidak hanya Sunan Giri, kepada para mereka yang berpartisipasi dalam penyebaran Islam di bumi Jawa. Wow, keren kan? Pokoknya amazing tempat ini. Datang aja sendiri untuk menikmati keindahannya.
Tak lupa daripada itu kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan baca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya dan salawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW beserta dari ajarannya, dan semoga kita mendapat syafaat dari sunan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bahagia dunia akhirat. Tak lupa daripada itu, bacalah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, dan Al-Fatihah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wow, keren suasana di sini, ramai seperti kita berada di daerah yang sangat ramai sekali. Alhamdulillah, segala hajat dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu kita harus wajib bersyukuri dan menyukuri, kita harus wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup dunia dan akhirat. Wow, suasana di sini. Untuk kedua kalinya aku datang ke sini. Dulu waktu pertama kali Megalodon di sini, dan sekarang kita dolan. Wow, keren suasana di sini. Pokoknya amazing. Suasana di sini bikin betah dan tidak mau pulang. Namun sayang kita harus kembali ke Surabaya untuk menaktifkan sebelumnya. Keren pokoknya di daerah sini. Tak lupa daripada itu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup bagaimana seharusnya. Juga itu. Tak terasa waktu telah berlalu begitu cepat, dan akhirnya azan pun berkumandang. Tandanya waktu kita berziarah sudah habis dan kita akan kembali ke Surabaya setelah melakukan ibadah. Kita sholat dulu, habis itu kita cari warung kopi dan kita kembali ke kota Surabaya. Dan kita akan berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim. Wow, tapi next kapan-kapan aja, karena waktu kita ke Surabaya sangat tipis sekali. Insya Allah kapan-kapan kita akan ke kota Gresik lagi dengan ibadah baru lagi dan suasana baru lagi. Dan di sini anak tangga yang kedua yang lebih kecil dari yang tadi, jalurnya pun lebih ringan, cuma lebih terjang dari yang tadi.
jalur keluar dari sini. Wow, keren pokoknya. Dan sebelah kiri kita ada orang jualan. Banyak sekali orang jualan di sini, pernak-pernik, hiburan dan lainnya. Dan banyak sekali souvenir-souvenir yang wajib kita beli. Wow, keren sekali. Dan sebelah kanan kita ada tempat untuk berenang di masa lalu, tempat untuk wudhu dan tempat untuk mandi. Dan di sini tempatnya. Dan di sini ada pohon legendaris. Pohon kononnya ini pohon legendaris, pohon misterius yang kononnya buahnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit atas izin Allah pastinya. Wow, pohon ini dulu waktu ada di zaman Sunan Giri. Wow, airnya masih jernih ya. Dulu digunakan untuk mandi, berendam dan bukan untuk berenang oleh anak-anak yang bisa renang di sini. Wih, ada kucing. Ada kucing. Dulu aku pernah beli di sini dulunya. 10 ribuan dan aku beli 30.000. 10.000 dapat 4, berarti 12 biji. Karena sekarang nggak punya uang jadi nggak beli. Dulu sama temanku beli di sini. Wow, amazing kan sekarang tempat ini. Dulu banyak yang tutup dikarenakan pandemi, tapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah mulai buka sebagiannya. Dan sebagainya mungkin malam nanti bukanya. Oke, sekian dulu dari saya. Kita jalan untuk mengeksplor dan untuk mendokumentasikan perjalanan religi menuju ke makam Sunan Giri. Tak lupa daripada itu, dan sangat terima kasih pada kunjungannya dan supportnya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan jejak berupa like and subscribe padaku, agar aku bisa lebih semangat mengenal kalian dan lebih mengenal lagi. Terima kasih dari saya, Megalodon. Kita dolan dari Megalodon. Kenangan Megalodon di masa lalu sangat amazing. Oh tenan. Abu Bakar Gresik.